Kak, gimana sih cara mengatasi minder? Minder adalah problem yang dihadapi setiap orang dan setiap orang mengalaminya. Yang membedakan adalah minder dalam hal apa dan berapa besar kadar minder yang dia rasakan. Merasa diri tidak cukup baik, kemudian ketika melihat orang lain, wah, tapi ketika melihat diri sendiri betul hal lah, seperti itu. Berbeda dengan rendah hati, minder itu lebih ke rendah diri, disertai dengan merasa tidak cukup baik dan disertai juga dengan menyepelekan diri sendiri. Dan ini pasti ada kaitannya sama percaya diri. Gak bakal aku bisa kayak gitu, mana bisa aku seperti mereka, mana bisa aku seperti dia, kayaknya aku gak bakal mampu, dan berbagai macam statement-statement lainnya yang muncul di dalam kepala. Tentang penampilan fisik, tentang prestasi, tentang pencapaian apapun, tentang harta, tentang tahta, atau dan lainnya. Merasa diri terlalu gemuk, merasa diri terlalu kurus, merasa diri terlalu putih, merasa diri terlalu kurang putih, merasa diri tidak cukup tinggi, merasa diri terlalu tinggi, dan berbagai macam minder-minder yang lainnya. Tadi sudah aku sampaikan kalau minder ini ada kaitannya sama percaya diri. Teman-teman, percaya diri itu bukanlah sesuatu yang udah ada sejak lahir dan merupakan bawaan sejak lahir, bukan. Tapi percaya diri atau kurang percaya dirinya seseorang itu tergantung bagaimana mereka dibentuk. Bentukan dari apa? Bentukan dari pola asuh orang tua, bentukan dari lingkungan sekitarnya, dan hal-hal lain. Masa kecil dia seperti apa, apakah dia sering dibully atau enggak, kemudian mendapatkan perkataan kasar dari orang lain, kekerasan secara verbal maupun non-verbal itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang sehingga membuat seseorang tersebut banyak mindernya atau tidak. Dan bagaimana mereka menyikapi minder itu juga tergantung dalam hal tersebut. Karena apa yang kita lakukan itu biasanya kita dapat referensi dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Kalau kita nggak melihat sesuatu, nggak mungkin kan kita punya bayangan untuk melakukannya. Ibaratnya ada input yang masuk di kepala, kemudian kita ada data di sana. Kemudian ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mengambil data dari apa yang ada di kepala. Sedangkan kalau tidak ada yang masuk, apa mungkin ada data? Dan jika tidak ada data di kepala, apa mungkin orang kepikiran buat melakukan itu atau menyikapinya gimana terhadap minder yang dia rasakan. Jadi teman-teman, yang mempengaruhi itu bisa saja keluarga termasuk pola asuh orang tua, kemudian lingkungan dan berbagai macam faktor lain yang seharusnya bisa ditelusuri dari masing-masing individu. Karena kita tidak bisa menyamaratakan, oh orang ini minder karena ini, berarti orang ini juga. Tidak seperti itu, karena setiap orang punya latar belakang masing-masing di kehidupannya. Mereka punya kisah sendiri yang belum kita tahu, maka dari itu kalau kita pengen tahu penyebab orang minder itu kenapa, kita tidak bisa hanya sekedar langsung melihat, oh kamu minder gara-gara ini. Bahkan kalau misalkan berdasarkan cerita, sekali dia cerita, kita juga belum tentu bisa menyimpulkan dia mindernya karena ini. Karena perlu dilakukan percakapan, perlu dilakukan penelusuran lebih dalam dari masing-masing individunya. Dan tentang minder, seseorang ketika sudah parah mengalaminya, dia akan menganggap segala kemungkinan yang ada di depannya itu gagal. Apapun kesempatan yang ada di depannya, mereka tidak mau mengambil karena mereka merasa tidak mampu, karena mereka merasa tidak cukup baik untuk melakukannya. Dan kembali lagi, yang ada di kepala adalah kemungkinan gagal, dan gagal. Kalau diibaratkan seperti halnya penyakit ya teman-teman, minder ini mungkin saja seperti sesuatu yang menyerang keyakinan seseorang terhadap dirinya, sehingga asumsi terhadap dirinya sendiri itu kurang tepat atau tidak baik. Merasa dirinya tidak berharga, merasa diri seseorang itu tidak layak karena mereka meyakini dirinya memang seperti itu. Dan dalam hal ini tidak jarang kita temukan orang-orang yang minder selalu ada kata, saya merasa bahwa saya merasa tidak cukup seperti ini, saya merasa. Jadi dalam hal ini yang perlu kita lakukan adalah pelan-pelan kita mencoba untuk merubah cara pandang kita dan memperbaiki keyakinan terhadap diri kita dan cara pandang kita terhadap diri sendiri. Lalu usaha seperti apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan diri kita, untuk memperbaiki keyakinan diri kita terhadap diri sendiri sehingga merubah cara pandang yang dirinya sebelumnya buruk menjadi lebih baik, yang merasa dulunya tidak berharga menjadi berharga. Yang pertama, sebelum kamu melakukannya kan pasti ada niat dulu. Niatnya itu untuk mengurangi rasa minder yang kamu rasakan. Kenapa tidak menggunakan kata menghilangkan? Tidak menggunakan kata menghilangkan, tapi lebih menggunakan kata mengurangi, karena otak memandang kata menghilangkan itu adalah sebuah upaya yang besar, sesuatu yang harus hilang, harus bersih. Maka dari itu otak memandang hal itu menjadi hal yang berat.
Makanya ketika kita menggunakan atau menanamkan aku pengen menghilangkan minder, itu rasanya kayak berat banget dan susah banget dilakuin. Maka dari itu kita mencoba untuk mengatur dan memberitahu otak kita kalau kita sekarang sedang mengurangi, bukan menghilangkan. Jadi kesannya otak itu mengurangi ya. Oke, mengurangi berarti pelan-pelan. Kalau pelan-pelan berarti sedikit demi sedikit. Dan kalau sedikit demi sedikit, berarti aku bisa. Kalau kamu sudah membicarakan atau bilang ke otak kamu seperti ini, otak akan lebih mempermudah karena yang mengatur segalanya itu otak kita. Jadi seperti itu, tanamkan dalam pikiran kamu yang pertama itu mengurangi sedikit demi sedikit minder yang kamu rasakan, bukan menghilangkan ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menuliskan segala hal yang membuat kita minder. Kemudian segala pikiran-pikiran negatif yang menghujat diri sendiri, menghina diri sendiri, kemudian mulai membandingkan diri sama orang lain. Itu ditulis semuanya dengan bahasa yang jujur, dengan bahasa kamu sendiri. Nah, dalam hal ini kamu akan mulai mengidentifikasi dan menemukan mana sih yang bisa dirubah dan mana yang nggak bisa dirubah. Untuk hal-hal yang bisa dirubah, contoh, merasa diri kurang pintar. Kurang pintar, katakan kepada diri kamu, kurang pintar, ini bukan sesuatu yang paten dan berakhir di sini. Ini masih kita bisa rubah. Dengan apa? Dengan kita belajar dengan lebih giat, merubah cara belajar kita. Mungkin sebelumnya kita merasa tidak cukup baik menangkap pelajaran karena cara belajar kita kurang tepat. Maka dari itu, ayo kita cari pola belajar seperti apa sih yang tepat untuk kita biar kita lebih bisa gampang menerima sesuatu. Dan ketika kamu menemukan beberapa hal yang menurut kamu kok ini kayaknya sulit buat dirubah atau kayaknya nggak bisa dirubah di yang ini, contoh apa ya? Merasa diri kurang tinggi. Ketika kamu merasa diri kamu kurang tinggi, merasa itu sulit buat dirubah, kamu perlu melakukan reframe. Reframe adalah membingkai ulang atau merubah arti pandang dari sesuatu. Kalau sebelumnya kamu menilai kurang tinggi itu tidak bagus, maka rubahlah kurang tinggi itu imut, kurang tinggi itu awet muda, kurang tinggi itu cantik. Dan itu bisa membuat kamu merasa lebih baik, dan ini catatannya harus dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Tidak ada sesuatu yang sekali langsung jadi, semuanya itu butuh proses dan berkali-kali. Jadi stop berharap sesuatu instan karena itu tidak pernah ada. Oke, paham teman-teman? Yang kedua berarti harus reframe. Kalau misalkan kamu merasa itu tidak bisa dirubah, ketika itu bisa dirubah, kita perlu melakukan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki dari cara kita. Karena mungkin yang bermasalah ada di caranya. Ingat, yang bermasalah itu di caranya, bukan di kamu. Jadi yang perlu dirubah itu caranya. Dan percayalah, ketika kamu benar-benar melakukannya, pasti akan ada perubahan dalam diri kamu. Meskipun sedikit, itu juga perubahan, teman-teman. Karena aku percaya setiap usaha sekecil apapun untuk merubah diri kamu jadi lebih baik itu pasti ngefek. Dan jika kamu sudah melakukan ini secara terus-menerus tapi minder kamu masih merasa parah dan sepertinya susah buat dirubah, aku sarankan kamu perlu berkonsultasi kepada profesional, di mana di sana kamu akan diberikan terapi-terapi atau metode-metode yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan, sesuai dengan penyebabnya seperti apa, sehingga penanganannya lebih tepat, sehingga kamu bisa merasa lebih baik, lebih cepat daripada sebelumnya. Karena teman-teman, seperti yang aku bilang di awal tadi, ketika kita pengen tahu penyebab seseorang minder itu kenapa, atau apa yang harus dilakukan, kita tidak bisa menarik semuanya sama, karena setiap orang punya background masing-masing, setiap orang punya latar belakang masing-masing, yang mungkin kamu belum menemukannya, kamu sendiri nggak merasa, apa ya yang buat aku seperti ini? Karena beberapa orang kadang susah untuk menggali dirinya sendiri, sehingga kamu butuh bantuan profesional untuk memancing kamu, untuk ibaratnya menganalisa kamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beliau, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga tips yang aku berikan untuk mengatasi minder ini bisa membantu teman-teman semuanya yang sedang berjuang untuk mengurangi rasa minder yang teman-teman rasakan. Dan terima kasih sudah mau membuat diri kamu merasa lebih baik dan sudah mulai mencintai diri sendiri karena itu sebuah perubahan yang luar biasa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Dan ingat, setiap usaha yang kamu lakukan sekecil apapun untuk membuat diri kamu merasa lebih baik, itu pasti ngefek. Dan tulis di kolom komentar jika misalkan teman-teman ada pertanyaan atau video apa sih yang pengen teman-teman bahas untuk next video. Terima kasih lagi juga atas apresiasi yang teman-teman berikan. Dan aku pengen kita tumbuh bersama-sama dan menjadi pribadi yang lebih baik bersama-sama dengan mulai mencintai diri sendiri. Karena bagaimana cara pandang kamu terhadap diri kamu sendiri itu sangat berpengaruh sekali. Seperti itu, sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.